Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, hari ini kita pesan semesta lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang hidupmu, ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, pesan semesta untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Oke, ingat, kamu yang datang ke readingan saya adalah tuntunan semesta, bukan saya yang memanggilmu. Berarti ini yang semesta inginkan untuk kamu lakukan, bukan hanya didengarkan, tetapi juga dilakukan supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, kita lihat. Ada 10 of coin, ya, masalah-masalahnya dulu ya, supaya sesuai dengan tema kita nantinya ya. Karena di akhir baru saya kasih tema tentang pesan semesta ini. Ada the Emperor, Six of Swords, ada Justice, ada Three of Coin, ada Ten of Cups, the Star. Oke, ini bicara pesan semesta ya. Saya lihat di sini ada yang kekurangan ekonomi, ada yang tidak merasa bahagia dalam kehidupan, ditinggalkan, masalah pekerjaan, kondisi toksik, kesepian, repot, stres dengan anak ya, ataupun dengan pasangan, tidak adanya kesetiaan dan merasa kecewa. Waduh, banyak ya. Oke, semesta ingin menyampaikan kepada kamu. Jadi temanya nih tentang apa ya kalau mau dibilang? Karena saya lihat di sini ada yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berbahagia kepada dirimu dulu. Jangan tergantung kepada orang lain, ya. Di sini saya merasakan bahwa kalau kamu dengan pola lama kamu, ya kamu akan menderita seumur hidup dengan pikiran kamu. Macam ibaratkan gini, kamu udah salah tapi membenarkan kesalahan. Berarti ya hidupmu akan begitu-begitu terus, nggak ada perubahan. Jadi seperti gitu ya. Di sini bukan saya bilang meramal tetapi apapun, tetapi di sini pesan semesta. Jadi saya harus menjabarkan ya. Jangan pernah bosan-bosan mendengarkan suara saya, karena ini pesan semesta, wejangan untukmu supaya kamu lakukan ke depannya dan hidupmu bisa berubah. Kalau kamu hanya mendengarkan ya hidupmu nggak akan berubah. Ya, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu tidak melangkah, tidak merubah entah pola pikir ataupun perilakumu, siap-siap hidupmu akan menderita seumur hidup. Ya, ini kamu yang datang ya ke readingan saya, berarti ini untukmu. Lakukanlah. Harus ada perubahan. Kalau tidak nanti hidupmu akan menderita seumur hidup dengan pola pikirmu saat ini. Rubah mindsetmu. Dimana kamu harus berbahagia dari dalam dirimu, bukan meminta validasi untuk orang memberikan kebahagiaan. Ya, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ya. Saya hanya penyambung lidah ya. Jangan ada yang bilang, Kak Ica
ramalnya gimana. Nanti tema kita ramalan ya nanti. Ini pesan semesta soalnya. Jadi saya harus memberikan wejangan. Saya menyampaikan wejangan semesta. Menyampaikan pesan semesta. Kalau saya banyak bicara, ya wajar karena ini kan pesan. Jadi saya harus ungkapkan, ya, untuk hidupmu lebih baik. Ya, two of wands, the world, six of cups, the tower. Oke, kita lihat apa yang harus kamu lakukan, ya, supaya hidupmu bahagia atau tidak menderita seumur hidup, ya. Yang semesta mau sampaikan kepada kamu nih, ada beberapa yang saya lihat di sini bertengkar, ya. Bertengkar paling utama adalah kekecewaan terhadap orang tua. Ingat, sumber berkat ataupun wakil Tuhan, wakil Allah, ya, di dunia ini adalah orang tuamu. Kalau kamu kualat, kalau kamu tidak hormat, kalau kamu durhaka, berarti kamu sama saja sudah memberi durhaka kepada orang tua, ya, sudah melawan perintah Tuhan. Jadi kalau sekarang kondisinya kamu ada masalah dengan orang, khususnya siapapun, khususnya orang tuamu, minta maaf. Walaupun orang tuamu salah. Kan ada beberapa orang, orang tuaku gini, orang tua. Ya, kamu sebagai anak minta maaf. Ya, karena dia juga manusia. Tapi memang dia perwakilan Tuhan di bumi. Tetap kamu harus kalau dibilang hormat. Ya. Kalau seandainya kamu diskomunikasi, ya, dalam artian, oke, saya punya ini sendiri, prinsip sendiri Kaica. Tetapi yang ditegaskan semesta adalah rasa hormatmu, rasa menghargai, dan jangan marah, jangan dendam. Karena amarah, dendam, ya, sakit hati, ini akan mempengaruhi hidupmu, terutama keuanganmu, kesehatanmu, ya, dan juga hubungan. Entah hubungan dengan siapapun. Jadi kalau sekarang kondisi kamu, kok saya ruwet ya dalam hubungan, dalam hal percintaan ataupun karir dan kesehatan, berarti mungkin kamu ada rasa marah dalam diri, terutama yang ini paling utama nih, ya. Kalau seandainya hidupmu akan menderita seumur hidup kalau kamu kualat sama orang tuamu, atau kalau mau dibilang mungkin orang tua angkat, atau ya yang pernah berjasa kepadamu. Paling utama adalah orang tua kandung. Ya, jadi jangan durhaka. Sesalah-salahnya orang tua di sini, kamu harus tetap memberikan maaf, harus hormat kepada orang tua. Kalau tidak, ya kamu akan menderita seumur hidup. Itu sudah hukum Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Iya kan? Hukum Tuhan seperti gitu. Kalau kamu melawan hukum Tuhan, ya siap-siap hidupmu menderita. Gitu, ya. Kita lihat lagi apa yang akan membuatmu menderita di sini kalau kamu tidak merubahnya. Ten of Swords, ada the Devil, wow, ada Knight of Cups, keegoisan dirimu. Ya, semesta bilang kalau kamu egois, ya, pembangkang, tidak mau dikritik, bebal, dikasih nasihat nggak mau dengar, ya, sok jago, sok hebat, sok pintar, ya. Makanya orang biasa bilang ini, padi itu semakin berisi semakin merunduk. Itu yang semesta mau sampaikan. Kalau kita merasa diri kita pintar, nggak mungkin kita mau sok pintar. Kalau kita merasa diri kita hebat, nggak mungkin kita mau pukul orang. Merasa kuat, ya, nggak mungkin. Ya, kalau itu terjadi berarti dia masih ada belum pede, ya kan? Coba lihat orang kaya, nggak mungkin dia mau pamer-pamer flexing, ya. Tapi kalau orang OKB atau orang sok kaya, padahal pinjaman, ya itu mau diakui. Nah, ini hati-hati, ya. Ini akan membuat hidupmu seumur hidup akan menderita. Kalau tidak mau mendengar nasihat orang lain, kekeh dengan kebodohanmu, terus juga ya tadi sok jago, sok pintar, ya, dinasehati nggak mau, ini orang bebal. Ya, di firman aja orang bebal itu adalah orang yang terkutuk nantinya. Ya, jangan sampai kamu dikutuk Tuhan karena tidak mau mendengar nasihat atau berfokus pada dirimu, berfokus untuk keuntunganmu, dan akhirnya merugikan orang lain, entah dari tindakan atau ucapan.
ya. Ada yang tukang hina, tukang kritik, tapi kalau dikritik marah. Ini bisa untuk dirimu juga, bisa untuk orang lain ya. Jadi kalau contohnya kamu merasa bahwa pasanganku begini, bicara baik-baik supaya artinya gini. Dalam rumah tangga itu kan kalau macam tidak koneksi dengan pasangan itu kan artinya dua orang menjadi satu. Jadi kalau satunya bebal, satunya ini ya rumah tangga kamu tuh nggak akan bahagia. Harus dua-dua sinkron karena dua menjadi satu. Kalau kalian sudah berumah tangga, ya bicara kepada suamimu untuk bisa lebih mengerti. Kalau dia nggak ngerti Kaica, ya itu resiko. Karena ini yang semesta sampaikan kepada kamu. Kalau kamu keluar dari penderitaan, lakukan ini. Ini yang riskannya kalau seandainya sudah menikah ya. Satunya bebal, satunya mau ini nggak nyambung. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya rezeki seret, sakit-sakitan, emosi. Nah itu ada yang salah, harus dirubah. Ya. Jangan hanya mau kritik, tukang gosip, tidak mau meminta maaf. Nah ini salah satu nih orang-orang yang harus ataupun mungkin kalau kamu ya harus rubah karakter kamu. Kalau tidak nanti kamu akan menderita seumur hidup. Karena apa? Karma. Kamu merendahkan, kamu tidak mau dikritik, dikasih tahu nggak mau dengar. Ya fokus pada dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Nah ini orang-orang model begini itu akan mendapatkan karma. Kalau kamu terkoneksi dengan orang ini dan ini bukan luar daripada pasanganmu ya, artinya orang lain ya biarin aja, pasti dia akan dapat karma. Jadi nggak usah kamu susah-susah untuk membalas. Ya. Karena ini sudah hukum Tuhan. Ya, Tuhan bilang gini kepada kamu untuk kalau seandainya ini terjadi pada kamu, ya kamu rubah karakter kamu. Tetapi kalau ini terjadi pada orang lain ya sudah. Kamu sudah tahu bahwa suatu saat nanti tinggal tunggu saja waktu Tuhan ya yang akan menuntun dia ke kehidupan yang lebih baik, yaitu ada teguran dengan cara Tuhan. Karma itu kan teguran. Ya. Jadi nggak usah terlalu pusing. Sekarang fokus pada dirimu. Jadi kalau kamu bebal, anti kritik, ya rubahlah. Karena biasa masukan-masukan orang itu adalah masukan yang membangun gitu ya. Ya kalau kamu filter juga, kalau tidak membangun ya nggak usah baper. Yang penting kamu terima dulu masukan orang. Ya, ingat ya, orang kalau memberikan masukan itu berarti dia peduli. Walaupun mungkin agak sedikit ngegas, tetapi dia peduli. Tapi kalau orang sudah tidak peduli sama kamu, ya dia malas tahu ataupun oh iya manis-manis aja karena nggak mau peduli, nggak mau kamu hebat, nggak mau kamu ini, nggak mau kamu sukses. Ya, tetapi kalau orang yang coba lihat orang tua kamu ya atau guru kamu ya, dia mau tuh kamu pintar, makanya digenjot ya asal dengan bentakan, teriakan yang agak bukan marah ya, tetapi itu tegas. Jadi bedakan ketegasan dengan kemarahan ya. Jadi tegas supaya apa? Supaya kamu tahu, supaya kamu pintar. Jangan bodoh terus. Nah itu sama, kalau kita tidak mau menerima kritikan, kita tidak mau menerima masukan, ya kita akan bodoh terus. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk kadang-kadang semesta memberikan berkat itu dari orang lain yang mana, ya itu seperti contohnya kamu datang ke readingan saya kasih kamu pengetahuan supaya hidup kamu jauh lebih baik, jangan menderita terus. Berarti kan ada sesuatu ilmu yang kamu dapat. Begitupun dari orang lain. Kamu akan mendapatkan ilmu dari orang-orang lain juga. Makanya tadi saya bilang, bagaimana kamu mendapatkan ilmu bagus kalau kamu gak mau mendengarkan. Kita dengarkan. Kita filter juga mana yang baik, mana yang tidak. Oke, kalau baik, kita lakukan. Bukan hanya sekedar didengarkan. Ya. Oke, jadi seperti gitu. Kalau kamu punya salah, minta maaf. Kalau kamu dibilangnya dikritik, terimalah kritikan itu. Itu aja, gak pakai repot. Ya. Kalau kritik yang tidak membangun Kaica ya nggak usah peduli, biarin aja, nggak peduli ya. Tapi kalau kritik yang membangun kita terima dengan senang hati dan kita lakukan, hidupmu akan jauh lebih baik ke depan ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Di sini ada Five of Wands. Di sini ada Four of Wands. Di sini ada King of Coin. Dan di sini ada Nine of Cups. Oke. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih bersyukur. Ya. Kalau kamu tidak bersyukur, hidupmu akan penuh dengan kebencian, amarah, ya. Sakit hati, ya. Akan sakit-sakitan, black magic bisa masuk, ya.
hidupmu akan menderita seumur hidup. Kenapa? Karena kamu memendam itu, kamu menerima itu, kamu mau, ya, kamu mau. Black magic itu kan masuk dan tidaknya itu dari diri kita. Kita mau menerimanya atau tidak. Ya. Kalau kamu di kondisi amarah, emosi, ya berarti kamu mengizinkan yang negatif masuk. Atau kamu malah memanggil mereka masuk. Ayo sini masuk. Yang negatif-negatif. Berbahagialah. Supaya apa? Hidupmu penuh dengan kelimpahan. Dan apa? Cawan-cawanmu terisi. Ya. Kamu akan mendapatkan banyak harta. Ya, banyak berkat. Baik harta, tahta, ya. Kalau bicara wanita ya lain ya. Tapi di sini akan mendapatkan berkat. Tahta ini dalam artian ya mungkin kamu punya jabatan, kamu disukai orang. Harta ya harta benda, mungkin duit, perhiasan, ya, dan cinta kasih. Makanya di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih bersyukur, lebih berbahagia. Ya. Terkadang orang bilang gini, Kak Ica, saya sudah bersyukur. Bersyukur tuh bukan hanya ucapan. Bersyukur tuh dari jiwa. Yaitu apa? Bahagia. Kalau kamu tidak bahagia berarti kamu tidak bersyukur dengan hidup. Itu akan menutup rezekimu. Dan kamu akan menderita seumur hidup. Kenapa? Karena kamu kekurangan terus. Karena kamu menutup, gak mau menerima. Kita lahir ini sudah diberikan berkat ya. Punya rezeki sendiri dari lahir. Karena semesta itu tidak akan mungkin memberikan seorang anak lahir ke dunia ini tanpa apa-apa. Dia punya warisan sendiri. Bahasa ininya ya. Tuhan sudah memberikan warisan. Dari talentamu, dari mana-mana, macam-macam. Sekarang kamu mau menerimanya tidak? Nah, menerimanya ini harus kamu membuka. Mau, nih saya mau nih Tuhan, saya mau, silahkan berikan. Tapi kalau kamu menutup ya berarti kamu gak mau gitu. Nah ini supaya kamu mau apa? Bersyukur. Dengan cara apa? Berbahagia. Hatimu harus gembira, berbahagia. Selama hatimu bahagia, gembira, rezeki itu akan datang. Yang tadi saya bilang harta tahta, ya, terus kebahagiaan lainnya. Makanya kalau orang ya skincarean ya, obat mahal murah ya, ataupun apapun ya sampai oplas, itu auranya kayak gimana gitu. Karena apa? Dari hatinya tidak mencerminkan yang bagus. Tetapi kalau orang biasa-biasa aja walaupun umurnya sudah tua tapi dia happy terus. Walaupun sudah tua, sudah keriput tapi kok kayak macam ada yang nyaman gitu. Orang wah ini beda. Bukan masalah kulit, bukan masalah warna kulit, bukan masalah kerutan. Tapi bicara dari hati, jiwa. Ya, nah itu. Jadi semesta mau sampaikan supaya hidupmu lebih bahagia, sehat, ya. Hidupmu nyaman, dipenuhi kelimpahan. Kamu harus bersyukur. Bersyukur dengan hati yang gembira, bukan bersyukur hanya ucapan, tetapi dari jiwa, dari hati, ya. Jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Dimana lakukanlah ini supaya hidupmu keluar dari penderitaan. Kalau hidupmu lagi menderita berarti ya ada salah pada dirimu, dirubah ya. Dan ini juga tanda-tanda. Kalau kamu kondisinya saat ini belum menderita tetapi kondisinya kamu sudah ada karakter-karakter yang toksik yang tadi saya sebutkan, ya siap-siaplah. Ya, hidupmu akan menderita ke depannya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Karena pilihanmu adalah menentukan nasibmu di masa depan. Ya, bijaksanalah untuk dirimu sendiri agar hidupmu ke depan bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.